Kita berlanjut kembali. Tentunya kita sudah bersama pengusaha. Di sini ada konsultan juga, kemudian juga ada pihak yang memfasilitasi para UMKM. Kita akan sapa dulu seperti tadi yang sudah kami informasikan. Kita akan bersama Pak Christian F. Guswai. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Mbak Riri. Ya. Juga bersama Mbak Eti Teja Laksana. Selamat pagi. Pagi Mbak Riri. Dan kita pagi Pak Kris. Selamat pagi. Kedatangan tamu Pak Sugiarto dari Ide Kue ya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Oke, tentunya berbicara soal usaha, pasti ada juga yang namanya persaingan. Nah, bagaimana persaingan itu menjadi lebih produktif, bisa berjalan? Nah, kita akan tanyakan kepada pakarnya. Begitu, silakan Pak Kris. Ya, selamat pagi pendengar di radio. Kalau kita melakukan usaha ya atau bisnis, kemudian bisnisnya berlangsung baik, pasti kita akan segera mendapatkan teman. Ya. Ya, karena akan ada yang melihat dan akan masuk ke bisnis yang sama. Terkadang kita yang justru menjadi pesaing kan, kita yang melihat suatu bisnis yang bagus, kemudian kita ikut masuk ke bisnis yang sama, atas kita menjadi pesaing. Atau yang kita bisa hadir sebagai pesaing, atau kita yang didatangi oleh pesaing. Jadi kompetisi adalah sesuatu kewajaran dalam sebuah bisnis. Tetapi kalau kita simak lebih jauh, sebenarnya tanpa persaingan kita akan menjadi lemah. Yeah. Karena kita tidak terpacu untuk melakukan hal-hal lain karena merasa bermain sendiri, tidak ada pesaing, tidak ada lawan, sehingga kita cenderung santai. Yeah. Jadi kalau begitu sebenarnya persaingan sesuatu yang wajar dan sehat sebenarnya. Iya, membuat kita sehat dan mau berpikir lebih kreatif begitu ya. Oke, Mbak Eti gimana? Merasakan juga adanya persaingan-persaingan, dampaknya gimana Mbak? Dengan banyaknya mall-mall di Indonesia ya. Setuju sekali dengan pendapat Pak Kris gitu loh. Kalau kita punya pesaing justru kita tambah kreatif ya Pak ya, gitu loh. Jadi memacu kita untuk tambah pinter gitu loh. Kalau kita nggak punya pesaing, kita cenderung merasa ada di area aman gitu loh. Jadi comfort zone. Nah itu menyebabkan kita tidak berpikir apalagi yang harus kita kerjakan gitu. Sementara kalau yang namanya mall-mall memang banyak sekali. Di mana-mana ada mall dan di mana-mana mulai timbul bisnis-bisnis yang sama seperti apa yang kita lakukan gitu. Iya. Jadi nggak cuma satu aja. Seperti tadi Pak Kris bilang, kalau berhasil orang terus biasanya ngikut tuh gitu loh. Nah, biasanya kita sendiri harus lebih aware apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan apa yang kita punya gitu. Ya, seperti juga Mak Icih yang punya banyak saingan begitu ya sekarang ini ya. Produk makanan homemade yang karena pedesnya aja orang bisa niru, padahal nggak semua orang suka pedes gitu ya. Demikian juga dengan produk batik seperti Pak Sugianto, Ideku ya. Sudah berapa lama menekuni usaha ini Pak Sugiarto? Kurang lebih 5 tahun Bu. 5 tahun. Nah gimana persaingan dalam 5 tahun terakhir ini? Ya, persaingan itu memang bisa kita pandang menjadi dua hal. Yang pertama memang menjadi masalah buat kita. Yang kedua memang sebagai vitamin ya, untuk kita berpikir lebih inovatif. Nah, pada saat menjadi masalah, memang saya seringkali berpikir kita harus mencari solusi yang lebih baik lagi gitu. Sehingga masalah itu yang awalnya jadi masalah, akhirnya menjadi berkah karena kita terpacu untuk mencari solusi. Ya kalau kita hanya tidak melakukan apa-apa, ya pada akhirnya produk kita akan ditinggalkan oleh konsumen. Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya boleh ya ada persaingan atau malah memacu ya, Pak Sugiarto ya. Nah, dear listener, untuk lebih jauhnya Anda yang juga merasa saat ini butuh ya konsultasi ataupun juga untuk pengembangan bidang usahanya, langsung saja di 0815 1034 1034 dan redaksi radio di fm.com.